Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Hari ini saya mau bikin konten, tapi kontennya agak ekstrim ya, karena berhubungan dengan pinjol. Ada yang tahu nggak pinjol apa? Pasti banyak yang tahu ya, pinjaman online gitu kan. Sebenarnya saya nggak mau ngebahas lagi masalah ini karena memang saya pengen tutup buku, tutup cerita, nggak mau mengingat masalah hal seperti ini lagi. Cuma karena kebanyakan banyak yang chat ke saya, banyak yang pengen tahu masalah saya sebenarnya eh, tentang pinjol ya, tentang cerita saya tentang pinjol gitu. Makanya ya udahlah gitu, mungkin ini bisa ngebantu teman-teman gitu, bisa ngebantu orang-orang yang punya masalah sama pinjol, entah ilegal ataupun yang legal ya. Sebenarnya saya punya masalah itu di tahun kemarin, dan sebenarnya saya juga bukan saya yang pinjam ke pinjol itu. Jadi teman saya mengatasnamakan saya untuk pinjaman online-nya, bilang nggak, pinjaman online-nya gitu pakai atas nama saya gitu. Saya pun awalnya nggak tahu ya kalau itu pinjaman online, buat minjem uang segala macam kan. Mungkin pikiran saya mau minjem untuk kayak semacam apa ya, ini barang gitu kan, kayak di aku laku atau apa gitu kan, mungkin barang atau apa gitu. Tapi ternyata uang, dan itu gilanya lagi mungkin pinjaman online-nya itu bisa sekitar 10 aplikasi, dan kebanyakan yang saya ingat, yang kebanyakan itu yang saya ingat 10 aplikasi legal yang saya cek itu, dan lebih dari 10 itu aplikasi yang ilegal. Gila nggak, bayangin tau nggak. Dan dia bilang katanya dia cuma pinjam satu aplikasi, ternyata itu banyak banget aplikasi, dan aplikasinya dan caranya ini dia pakai satu aplikasi tapi bisa dapetin beberapa, apa ya namanya, beberapa aplikasi lain dan langsung klik aja. Jadi pendaftaran itu cuma sekali. Mungkin karena saya kemarin pas lagi ada masalah ini, saya ngecek, saya browsing, saya lihat YouTube segala macam, gimana cara ngadepin segala macam, dan semuanya ya udah saya baru tahu kalau ada pinjaman online yang seperti itu, yang cuma satu kali daftar langsung bisa dapetin aplikasi lain, hanya tinggal klik-klik aja gitu kan. Terus pengalaman saya ya, kalau pengalaman saya kan banyak kan sharing tuh gimana ngadepin masalah pinjol, berapa aplikasi gitu kan masalah pinjolnya. Aplikasinya itu ya itu yang saya omongin tadi, mungkin sekitar 10 lebihan ya, karena yang chatting ke saya itu beda-beda, yang neror ke saya itu beda-beda. Yang paling parah itu ada teroran mungkin dari aplikasi ilegal, yang katanya kan kalau ilegal yang namanya ilegal ya, dia jadi nerornya itu parah banget. Bukan hanya sebarkan data, sampai foto saya pun dia edit dijadikan foto bugil. Jadi kepalanya saya, badannya itu ya foto bugil gitu, nggak pakai apa-apa gitu kan. Nah habis itu ada lagi yang sampai neror itu, nerornya ke teman-teman saya ya. Jadi bukan neror ke saya aja, jadi udah nyebarin data, nerornya ke teman-teman saya, dan bilangnya saya ini apa ya bilangnya tuh, buronan polisi. Terus ada lagi yang bilangnya ngambil uang perusahaan, sedangkan saya emang nggak kerja, saya kerja di rumah. Mikir nggak ngambil uang perusahaan apa gitu kan. Terus banyak macam-macam, sampai disebarin datanya, sampai ngomongnya macam-macam, banyak, itu parah banget itu, gila banget kan. Yang saya apa namanya, yang pertama saya ngalamin kayak gini, yang saya kagetin itu awalnya dari aplikasi, pokoknya yang legal dulu. Dia kalau legal itu kan dia nggak nyebarin data, cuma menagih saja secara baik-baik ya, paling nagih nelpon, tapi dia nggak nyebarin data ke kontak-kontak lain gitu, di luar kontak darurat gitu kan. Dia mungkin agak sopan ya kalau yang legal, tapi yang ilegal kata-katanya diladenin, ngomongnya kata-katanya parah banget,
semua apa namanya binatang, semua nama-nama binatang disebutin semua. Aduh, kayaknya stres banget. Dan saya ngadepin semua itu lebih dari 10 aplikasi pinjol ilegal ya, gila banget gitu kan. Sedangkan saya nggak ngerasain apa namanya uangnya, nggak ngerasain menikmatin uangnya gitu kan. Sampai banyak teman-teman saya yang komplain ke saya. Bahkan saya kan bukan kerja ya, saya bisnis di salah satu MLM ya, yang gimana saya di bawah jaringan saya itu banyak mitra saya, banyak di atasnya saya banyak senior saya, banyak upline saya gitu kan. Dan nomor kontak telepon saya juga semuanya ada data teman-teman mitra saya gitu, teman-teman upline saya, semua CS dari MLM saya semua ada di nomor ini gitu kan. Yang bener-bener bikin saya stres gitu kan, semuanya dikontak, di telepon, di share foto saya gitu. Sampai bahkan ada beberapa mitra saya yang mengundurkan diri karena berpikir memang saya yang bermasalah sama pinjol ini. Padahal saya udah share masalah ini, udah saya fotonya orang yang pinjam orang asli teman saya ini yang pinjam data saya, terus yang apa namanya ya, chattingan saya sama dia, yang saya nagih ke dia, gimana nih urusan kamu gitu kan, gimana masalah kamu nih sama pinjolnya gitu kan. Soalnya kan masalahnya kan saya ini kan banyak temen, banyak mitra gitu kan, banyak customer gitu kan, saya malu gitu, nama saya dijelekin gitu kan. Tapi teman saya ini malah bilang jangan bilang kalau ini nomor saya yang baru, terus jangan bilang. Pokoknya saya tuh intinya mah harus menutupi kesalahan teman saya ini gitu loh. Terus saya kontak lagi ke orang tuanya, kontak lagi ke kakak-kakaknya gitu kan. Malah saya yang kena marah sama keluarganya mereka. Dia bilang, saya jangan ngeladenin pinjolnya. Saya kalau ada pinjol ngubungin, kalau ada pinjol chatting, langsung dihapus, langsung diblokir aja, jangan diladenin. Yang gimana nggak diladenin orang kalau saya nggak ngeladenin, teman-teman saya yang dihubungin kan. Bahkan ya disuruh ganti, ini kata orang tua teman saya, disuruh ganti aja nomor teleponnya. Jadi sama sekali nggak mau tanggung jawab dia, disuruh ganti nomor teleponnya. Saya bilang saya nggak mau, saya nggak bisa ganti nomor telepon karena teman-teman saya, customer saya tahunya ini nomor saya gitu kan. Oke, next cerita itu pas udah kasar banget kan cara nagihnya, udah nge-share video, bukan video sih, udah nge-share apa ya namanya tuh, foto, udah nge-share ya, foto-foto yang diedit, udah kata-kata kasar segala macam ke teman-teman saya yang setiap malam diteror, pasti diteror itu. Kalau kan banyak yang nanya juga, saya diteror kah, saya di ini di itu, pasti diteror ya. Semua pinjaman online itu pasti diteror. Dari pagi saya sholat subuh pun udah ada yang nelpon. Dari pagi sampai malam hari jam 10 itu saya baru bisa relax, saya baru bisa apa ya, tenang gitu kan, karena telepon dari pinjol ini kan gitu kan. Cuman sampai pernah saya kejadian di 1 bulan itu saya memang kan ada musibah ya, karena saya baru kehilangan orang yang ini kan, maksudnya ada masalah keluarga yang baru kehilangan anak saya gitu kan. Saya harus menghadapi gila banget masalah seperti ini gitu kan. Gimana stresnya saya menghadapi beberapa pinjol. Saya juga punya masalah keluarga juga gitu. Stresnya saya, gimana caranya saya ngadepin? Saya nggak ngadepin apa-apa. Mereka chatting saya, mereka neror saya, ngomong kasar ke saya diemin. Memang sih pasti kepikiran, stres ya, yang namanya stres pasti stres gila. Apalagi malu, apalagi saya yang banyak kontak telepon saya itu nomor kerja semua gitu kan, teman-teman rekan kerja semua gitu, mitra saya semua. Jadi saya ngadepinya dengan cara apa? Saya diam, saya lebih dekat sama Allah ya. Dari situ saya lebih dekatkan diri sama Allah, banyakin zikir, terus gimana caranya ngadepin solusinya gitu. Pernah saya beranikan diri, saya bilang ke pinjolnya, oke, kamu nggak usah neror teman-teman saya lagi, nggak usah neror saya lagi, ayo ketemu sama saya, datang ke alamat saya bilang gitu. Kalau nggak ketemuan di luar. Dia nggak mau, dia bilang pinjamnya pakai, saya transfer pinjamnya melalui aplikasi, pinjamnya melalui
aplikasi. Terus dia ngomong apa lagi saya lupa, pokoknya dia bilang jangan jangan banyak bertele, dia bilang gitu. Utangnya kan katanya transfer ya, jadi bayarnya juga mesti transfer lagi, dia bilang gitu. Nah saya bilang sama dianya, hutang ini bukan hutang saya nih, saya ada buktinya kalau hutang ini bukan saya yang berhutang. Saya bilang, saya jelasin semua, saya kasih bukti chattingannya sama teman saya banyak semua lah, saya jelasin semua, tapi dia ini nggak mau tahu gitu. Pokoknya harus saya ini harus bayar ke dia. Saya nggak mau dong, sampai saking stresnya saya bayarin tuh pertama kali saya bayarin satu aplikasi saya bayarin. Saya pikir udah lunas selesai, ternyata selang beberapa hari ada lagi pinjol yang ngubungin saya gitu kan, dengan nama aplikasi yang berbeda gitu. Jadi kalau semuanya banyak yang nanya di share nggak, pasti di share lah, semua pasti di share. Nggak mungkin kalau masalah pinjol ini nggak nge-share data. Kalau kita telat 2 hari aja ya, setahu saya itu kan katanya telat 2 hari aja itu udah langsung di share data kita loh, parah. Ada yang katanya nggak telat 1 hari, bukan katanya bukan katanya lagi ya, banyak kejadian gitu kan pinjol ini. Belum telat aja baru udah, andai kata kita besok ininya kan telat bayarnya terakhir kan, jatuh temponya besok, nah hari ini data kita udah disebar kalau kita nggak bayar. Parah banget ya pinjol tuh. Kalau menurut saya sih, kalau saat kayak gini, kita abaikan aja buat sementara, kita tenangin diri kita gitu loh. Kalau kita memang nggak ada uangnya, kalau kita memang nggak ada dana untuk membayarnya, mending kita tenangin diri kita dulu gitu. Mending kita tenangin perasaan kita dulu, gimana caranya. Kalau kita sharing sama keluarga kita gimana, jangan ditutupin sama keluarga, jangan pernah ditutupin masalah kayak gini sama keluarga, takutnya ada apa-apa sama kalian gitu kan, keluarga nggak tahu gimana. Jadi mending kalau udah ada masalah kayak gini, nggak usah malu ngomong sama keluarga, nggak usah malu ngomong sama pasangan kita, sama temen kita. Saya juga waktu pas di chatting pertama kali sama aplikasi pinjol, sebelum dia share data saya, sebelum dia share foto saya, editan segala macam itu, jadi saya ngomong dulu ke teman-teman saya bilang, saya minta maaf kalau ada pemberitahuan masalah pinjol terus atas namakan saya berhutang sama pinjol, mohon maaf, itu bukan saya yang berhutang, saya bilang gitu, itu teman saya yang berhutang. Jadi kalau ada yang mengatasnamakan saya itu bohong. Terus saya share bukti transferannya. Nah kalau memang kalian saran saya, kalau memang kalian yang makan uang pinjolnya gitu kan, mendingan kalian yang ngomong terus terang sama keluarga, alasannya apa, ini itu, terus kalian ngomong ke teman-teman kalian. Kalau ada yang hubungin, kalau ada yang nelpon, blokir aja, abaikan aja. Masalahnya gini loh, kalau pinjol itu kalau kitanya ngeladenin, kalau kitanya makin parah gitu, maksudnya dia nagih ke kita ngangkat telepon, kita ngomong baik-baik pun dikasarin sama dia. Jadi buat apa kita ngangkat telepon gitu, tetap aja kita ngomong nggak ada ini juga, nggak ada duit juga, mereka nggak peduli, mereka kasarin, mereka ngancem segala macam, sampai banyak yang gara-gara masalah pinjol ini sampai mati, sampai bunuh diri ya, karena masalah pinjol ini. Jadi saya pikir nggak usah diperpanjang ya, kalau mereka ngubungin matiin aja, mereka telepon matiin aja, jangan sampai kalian terus-terusan ya dimainin sama mereka. Terus kalau kitanya takut terus, kalau kitanya ada telepon ya, ada telepon masuk atau ada SMS masuk, kita langsung deg-degan, kita langsung takut gitu kan, ujung-ujungnya nanti kita berasa stres sendiri ya, berasa nggak enak segala-gala. Emang saya juga merasakan waktu saya belum melihat video, belum melihat YouTube gitu kan dari mentor gitu, maksudnya dari tentang motivasi tentang ngadepin pinjol ini gitu kan. Mungkin 1 bulan saya udah panas dingin gitu kan, udah panas dingin segala macam, tapi alhamdulillah waktu pas itu, setelah saya udah 1 minggu saya diteror sama ini gitu kan, nextnya saya udah mulai oke lah, biasa aja lah, udah lebih deketin diri sama yang di atas aja lah, nggak mau berpikir macam-macam, nggak mau
ini apa, pokoknya pas kejadian kayak gini tuh harus bener-bener deket sama keluarga, deket sama yang di atas gitu. Kita jangan berpikir macam-macam dulu gitu. Kita tenangin diri aja, banyakin ibadahnya gitu kan. Jadi kalau mau masalah sebar data itu pasti sebar data, kita harus kuat mentalnya aja gitu. Kalau memang kalian yang bermasalah sama pinjolnya, dan jangan, kalau bisa jangan lagi-lagi kalau kalian bermasalah sama pinjolnya, memang kalian nggak bisa ngadepinnya, mendingan kalian ngomong ke keluarga kalian. Terus telepon atau SMS jangan direspon. Sekali kalian direspon terus-terusan bakal ada panggilan masuk gitu kan, panggilan yang terus-terusan menghubungi kalian gitu. Makanya kalau saran saya, kalau mereka menghubungi, kalau mereka sebar data, sebelum mereka sebar data gitu, harusnya kita ngomong ke teman-teman dekat kita, ke kontak-kontak telepon yang ada di nomor HP kita gitu. Kalian jelasin masalahnya apa, bisa berhubungan sama pinjol gitu. Jadi jangan diam-diam aja. Kalau kita diam-diam aja, mereka kaget, mereka malas tersendiri. Terus masalah pinjol ini kan, yang namanya pinjol ya, dia nggak bakalan ada ampun ya sebenarnya ya. Mau kita bilang kita lagi sakit, mau kita bilang lagi ada masalah apa, dia nggak bakal mau tahu gitu. Tetap aja ngomongnya kasar. Jadi saran saya, nggak usah diladenin, nggak usah diangkat, nggak usah dibales. Kalau kalian nggak tahan dengan kata-kata mereka, kalau kalian nggak tahan dengan ucapan mereka yang bilang kalian nama binatang ya keluar, terus editan mereka yang foto kalian dipakai foto bugil gitu kan, terus apa macam-macam sih, parah banget ya pokoknya. Udah, kalian pokoknya jangan dilihat, langsung dihapus. Ada nomor baru jangan diangkat, gitu aja sih saran saya ya. Jadi jangan terus-terusan diangkat, diladenin. Kalau kitanya makin ladenin, makin marah sama mereka gitu, makin berasa takut gitu, mereka malah seneng neror kita gitu. Kalau kalian memang nggak mampu menghadapi mereka dengan, kalau merekanya kasar, kita sebenarnya apa ya namanya, kalau merekanya biar nggak hubungin lagi, kita harus lebih tegas ke mereka gitu kan. Kalau kaliannya memang nggak mampu ngadepin, mendingan kalian nggak usah ngangkat telepon atau baca WA mereka, kata-kata mereka, SMS mereka nggak usah dibaca. Yang penting kalian fokus ke setelah ininya aja, ke depannya gimana gitu. Fokus ke keluarga kalian aja, fokus gimana caranya nama kalian juga baik lagi di depan teman-teman kalian gitu. Gimana kalian caranya bangkit lagi, nggak usah mikirin yang kemarin-kemarin lah, gitu aja. Mungkin itu aja tentang sharing saya masalah pinjol. Next, kalau memang ada pertanyaan lagi, mungkin saya baru bikin konten masalah pinjol lagi ya, karena sejujurnya saya juga nggak mau buka masalah ini lagi, karena saya pengen tutup cerita gitu kan. Kalau masalah tentang keluarga gimana, mungkin banyak ya keluarga yang merangkul gitu kan, terutama pasangan. Alhamdulillah juga banyak yang merangkul gitu. Tapi kalau sebagian teman, mungkin teman ada yang berpikir buruk ya tentang kita ya, tapi kita nggak usah peduli masalah itunya lah. Yang penting kita, mungkin ini sebagai pelajaran ya, sebagai pengetahuan kita sendiri. Jadi kita harus tahu gitu, kita jadi bisa tahu mana teman, mana keluarga yang ada di saat kita lagi susah, lagi down gitu. Tapi kalau teman yang benar-benar nggak baik gitu kan, mungkin mereka malah mengejek kita, membicarakan kita lebih parah di belakang gitu karena masalah ini. Jadi nggak usah mikirin masalah itu, yang kita fokusin sekarang gitu, buat bangkit ke depannya, buat lebih baik ke keluarga, gitu aja. Jadi semangat buat kalian yang terjerat masalah pinjol ini. Jangan putus asa, jangan berpikir macam-macam, tetap dekat sama yang di atas saja, tetap dekat sama yang di atas. Jangan terlalu berpikir negatif ya, harus lebih kuat, jangan takut, itu aja intinya. Kalau kita takut menghadapi mereka makin merajalela nantinya. Oke, gitu aja ya ceritanya, bukan cerita sih, pengalaman pribadi saya. Mungkin next kita sambung lagi ya. Kalau mungkin ada yang salah dalam ucapan saya mohon maaf ya. Mungkin ini hanya sebatas sharingnya saya, karena memang banyak yang tanya pada saya gimana saya menghadapi dan bisa bangkit karena masalah pinjol ini. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.